Pelatih timnas usia 19 Indra Syafri disambut luar biasa saat pulang kampung ke Lubuk Nyiur, pesisir selatan Sumatera Barat. Meskipun timnas U19 sudah mengukir prestasi, namun sang pelatih masih punya mimpi. Tim asuhannya bisa menjadi juara dunia. Dan sudah berikut sisi lain dari Indra Syafri. Saudara, 90 km dari Kota Padang, inilah objek wisata Pantai Caroco di daerah Painan, pesisir selatan Sumatera Barat yang merupakan daerah asal pelatih timnas U19 Indra Syafri. Nah, apa saja yang dilakukannya di saat mudik kali ini? Simak terus sisi lain. Tibalah di kampung halaman. Kampung kecil saya. Apa Pak ini? Desa apa namanya? Desa Lubuk Nyiur. Oh, Lubuk Nyiur. Oke. Ini baru kali ini disambut seperti ini atau sudah pernah sebelumnya Pak Indra? Belum. Ini luar biasa sangat. Ya, sangat luar biasa. Ya, saya terharu dan mudah-mudahan lah ini akan jadi motivasi saya untuk bekerja lebih keras lagi untuk bangsa dan negara ini dan untuk kampung saya tercinta ini. Ya. Sebenarnya ini mudiknya dalam rangka apa sih Pak Indra? Merayakan syukuran kemenangan kemarin melawan Korea Selatan atau memang sudah dijadwal mudik atau gimana? Jadi saya bernazar setelah Piala AFF saya mau ziarah ke makam ibu, saya sudah laksanakan. Setelah itu kalau juara AFC saya akan ziarah ke makam bapak saya dan umroh ke Mekah. Dan itu akan saya laksanakan dan ini saya ke makam ziarah tadi, tapi saya tidak menyangka ada sambutan yang seperti ini. Oh gitu, biasa. Jadi sebenarnya mau nazar ziarah ke makam bapak ya? Ya. Setelah ini umroh dong Pak? Ya, saya akan umroh, saya akan sujud di depan Ka'bah demi bangsa dan negara. Oke, setelah anak-anak kemarin sujud di lapangan hijau ya? Ya. Oke. Pulang sampai disambut semeriah ini, sepertinya ibu-ibu berebutan foto sepertinya mantan-mantannya ya? Saya ke desa ini sudah lebih kurang 5 tahun. 5 tahun ya, nggak pulang? Ya. Oke. 5 tahun lebih kurang. Tapi Pak Indra lahir di desa ini? Saya lahir di sini. Saya lahir di sini dan rumah saya masih ada sekitar 2 kilo lagi ke kaki gunungnya. Oh, masih jalan 2 kilo lagi nih kita? Masih 2 kilo. Oke, sampai usia berapa Pak di sini? Sampai taman SMP. Tamat SMP? Taman SMP, setelah itu saya pindah ke SMA 2 Padang. Oh, habis itu ke Kota Padang. Tapi pertama kali tertarik pada bola masih di sini? Oh, di sini. Ini lapangan bola tempat saya berlatih di sini. Yang di sebelah kiri ini tempat saya berlatih. Setiap sore saya berlatih di sini. Ini nih Pak? Iya, ini. Ini lapangan sepak bola yang setiap sore saya berlatih di sini. Waktu usia berapa itu Pak Indra? Dari mulai usia SD saya udah main bola. SD main di situ ya? Halo. Wah. Halo. Ibu-ibu. Iya. Pada berbinar lihat Pak Indra pulang. Pak, ini kita langsung ke lapangan yang dulu, tempat Bapak bermain waktu kecil. Mulai latihan sepak bola. Ya, kadang-kadang lapangan ini, kadang-kadang di tengah sawah saya main bola. Oh gitu. Iya. Mungkin justru karena di tengah sawah itu jadi berat, jadi tambah Lebih jago kuat, ya Pak ya? lebih kuat. Gitu ya. Sekarang kami baru merasakan bangsa Indonesia bersatu. Nostalgia sedikit ke lapangan tempat main di masa kecil gitu ya. Teringat mungkin waktu belusukan scouting pemain timnas? Ini termasuk inspirasi bagi saya. Bahwasanya banyak di lapangan-lapangan yang begini
daerah-daerah begini banyak pemain-pemain yang bagus. Banyak pemain yang bagus. Dulu kalau kita habis main bola di sini, kalau pertandingan selesai kita mandinya di kali di sana. Oh gitu. Jadi langsung ya Pak ya? Langsung. Pulang sampai rumah udah Iya, bersih? bersih. Nah, Sampai Pak Indra, tinggal tidur. ngobrol lagi balik ke timnas tadi gitu kan. Ini mungkin jadi inspirasi bahwa dari sekian ratus juta penduduk Indonesia pasti ada dong yang jago bola. Dan itu mungkin yang menginspirasi Pak Indra untuk scouting Saya yakin itu. ke seluruh pelosok Nusantara. Saya yakin itu karena saya berasal dari desa. Pemain sepak bola berasal dari desa-desa di seluruh Indonesia. Tuhan tidak pernah tidak adil. Ya, tidak ada Tuhan bilang pemain sepak bola hanya di kota-kota besar, tidak ada itu. Pasti ada di kota-kota kecil dan di desa-desa kecil. Ada batasan bahwa timnas U19 hanya akan terdiri dari putra-putra Indonesia saja. Memang dibuat seperti itu atau bagaimana ketentuannya? Iya, jadi pemain-pemain tim nasional 19 terdiri dari Sabang sampai Merauke dan menunjukkan keindonesiaannya. Dan kita akan memprioritaskan pemain-pemain asli Indonesia. Tidak ada naturalisasi. Kemudian di saat berhasil Ya. menggolkan bola ke gawang-gawang gitu ya Pak ya. Tampak para pemain bersujud syukur di lapangan. Ada juga yang berdoa dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing Iya, iya. lainnya. Kemudian di saat membuat kesalahan, mereka tampak seolah-olah kayak meminta maaf gitu ya Iya, kepada sesama temannya dan juga kepada coachnya. Ini didikan apa yang Pak Indra tanamkan? Saya di proposal awal saya waktu saya presentasi di PSSI, saya bukan membuat tenang bola, tukang senang bola, tapi saya mempersiapkan pemain-pemain yang secara teknis mumpuni, tetapi secara teknis, etika, attitude, rasa kebangsaan, yang betul-betul dia bisa jadi idola yang punya panutan. Kendalanya selama ini kalau untuk tim nasional Indonesia adalah sering unggul di junior, tetapi kemudian merosot prestasinya setelah jadi senior. Apa kira-kira kendalanya Pak? Karena kita tidak memandu dia, ya dari kelompok umur yang satu ke senior itu tidak ada panduan. Juga kompetisi dulu ada yang terputus, tapi sekarang alhamdulillah kayak ISL sudah ada kompetisi U21. Nah, ini akan bisa mematangkan dia dan proses dia dari junior dan ke senior akan lebih teratur. Oke, jadi proses peralihannya itu yang perlu dipandu ya Pak Indra ya? Proses peralihan harus dikawal. Kalau soal postur, mungkin stamina, disiplin, ada kendala di sana? Tidak ada, kita sangat bersaing dengan negara-negara lain. Apalagi untuk kondisi fisik, kita sangat-sangat bersaing dengan negara-negara lain di Asia. Oke, Pak Indra, ini kalau sisi lain biasanya kita menanyakan Indonesia dalam 2 kata. Ini khusus untuk Coach Indra Syafri. Iya. Apa timnas U19 dalam 2 kata untuk Bapak? Juara dunia. Juara dunia ya? Itu target pasti? Target pasti. Mudah-mudahan ini menjadi doa dan harapan yang bisa terwujud. Amin. Dan mungkin banyak orang yang tertawa sekarang, tapi buktikan nanti.